Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran biologi bersama Api Arif. Asik belajar biologi aman, ringkas, dan fleksibel. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai biologi sebagai ilmu. Masih ingat ya, inilah ciri-ciri biologi sebagai ilmu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut ya, bagaimana langkah-langkah tersebut yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Kalian sudah mempelajari atau menyimak ya video tentang The Scientific Method Song. Itu merupakan salah satu cara ya belajar yang menyenangkan untuk mengingat tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Nah, sekarang kan kita bahas lebih lanjut. Untuk mendapatkan rumusan masalah, maka kita harus melakukan pengamatan, kemudian mendata ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, pertanyaan itu kemudian akan kita rumuskan menjadi sebuah rumusan masalah yang akan diuraikan menjadi beberapa research question atau pertanyaan penelitian. Nah, setelah itu kita melakukan telaah pustaka atau kajian pustaka ya. Tujuannya apa? Untuk menemukan teori atau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan ya, sehingga akhirnya kita bisa menyusun hipotesis atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang kita ajukan. Hipotesis berisi prediksi atau dugaan ya. Nah, itu masih harus kita uji apakah dugaan kita itu benar atau salah. Caranya bagaimana? Dengan melakukan eksperimen, melakukan koleksi data atau pengumpulan data. Nah, kemudian data itu akan kita olah ya, kita analisis apakah data tersebut mendukung hipotesis atau menolaknya. Kemudian kita tulis laporan ya dalam bentuk laporan penelitian atau artikel ilmiah. Nah, jika hipotesis tidak diterima, jangan khawatir, kita bisa mencoba lagi membuat hipotesis yang baru, kemudian menguji hipotesis dan seterusnya. Ingat, kegagalan itu adalah setengah dari kesuksesan ya. First attempt in learning. Makanya kita mengenal adanya siklus ilmiah atau siklus penelitian. Artinya apa? Sebuah penelitian itu tidak hanya berhenti di kesimpulan atau laporan ya. Justru dari laporan atau dari kesimpulan itu akan menimbulkan permasalahan baru yang mungkin lebih spesifik, yang mungkin konteksnya berbeda, sehingga akan mendorong penelitian selanjutnya. Begitu seterusnya, sehingga membuat yang namanya siklus penelitian atau siklus ilmiah. Nah, inilah tahapan metode ilmiah. Nah, kemudian ingat tadi bahwa langkah pertama membuat penelitian atau melakukan kerja ilmiah, menerapkan metode ilmiah bukan membuat judul ya, melainkan kita harus merumuskan masalah dulu. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan. Dari mana kita mendapatkan permasalahan? Yang pertama dengan mengembangkan curiosity, kemelitan atau rasa ingin tahu. Banyak tanya, banyak baca. Kemudian selain curiosity, bisa juga masalah itu berasal dari kesulitan yang dialami. Misalnya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, kemudian kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan hand sanitizer karena langka di pasaran misalnya. Nah, itu bisa menjadi rumusan masalah penelitian, bagaimana membuat hand sanitizer sendiri. Kemudian bisa juga dari pengalaman orang lain. Misalnya kita melihat gitu ya, para nakes, tenaga kesehatan ya, mereka merasa ini tidak nyaman ketika menggunakan hazmat. Nah, itu bisa menjadi rumusan masalah untuk menemukan solusi bagaimana membuat hazmat yang lebih nyaman misalnya. Atau bisa juga dengan menemukan permasalahan dari membaca laporan penelitian orang lain yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, biasanya kalau kita membaca laporan penelitian atau jurnal artikel ilmiah di jurnal ya, itu selain simpulan juga ada saran. Nah, dari saran itu kita bisa merumuskan permasalahan baru. Kemudian, bagaimana rumusan masalah itu? Nah, ingat, masalah adalah kesenjangan antara das Sein dan das Sollen. Ketidaksesuaian antara kenyataan dan yang seharusnya. Misalnya tadi, seharusnya hand sanitizer itu tersedia,
kenyataannya hand sanitizer langka di pasaran. Berarti itu kan masalah ya, ada kesenjangan. Nah, makanya ketika kita membuat rumusan masalah diawali dulu dengan pernyataan atau biasanya berupa satu paragraf ya, beberapa kalimat yang menguraikan kesenjangan antara hal yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi, sehingga nanti bisa diturunkan lebih detail menjadi riset question atau pertanyaan ilmiah. Sebuah penelitian biasanya hanya menjawab 1-3 pertanyaan ilmiah. Nah, misalnya tadi, seharusnya hand sanitizer tersedia, kenyataannya langka. Maka perlu solusi untuk menemukan atau membuat hand sanitizer yang standar ya, bisa kita buat sendiri misalnya. Sehingga muncul pertanyaan ilmiah, misalnya bagaimana cara memanfaatkan lidah buaya dan benda-benda atau barang-barang yang ada di sekitar kita untuk membuat hand sanitizer misalnya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas hand sanitizer buatan sendiri tadi, hal-hal yang biasanya menjadi masalah dalam merumuskan masalah. Yang pertama terlalu umum. Seperti tadi ya, misalnya pertanyaannya itu tadi kan yang dirumuskan arahnya ke ini ya, kesenjangan antara hand sanitizer ya, yang seharusnya ada ternyata langka gitu ya. Nah, kalau terlalu umum rumusan masalahnya misalnya bagaimana cara membuat hand sanitizer, itu kan terlalu umum gitu ya. Kemudian yang kedua, kesalahan atau masalah yang kedua biasanya kita menyusun rumusan masalah atau usulan penelitian tanpa kerangka berpikir yang logis, atau karena tidak memiliki ini ya, referensi yang memadai, sehingga aneh gitu ya, tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian ada juga yang mengajukan rumusan masalah itu berupa pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dijawab melalui penelitian. Maksudnya begini, misalnya kita ingin membuat hand sanitizer tadi ya, tetapi kita merumuskan masalah berupa pertanyaan misalnya begini, apa kandungan dari hand sanitizer? Nah, itu kan tidak perlu dijawab ya melalui penelitian, tinggal cari aja referensi atau kita bandingkan dengan hand sanitizer yang sudah ada di pasaran gitu ya, yang sudah standar. Nah, ini berarti kan tidak perlu dijawab atau mungkin terlalu umum tadi kan? Harusnya kan bagaimana cara memanfaatkan lidah buaya dan bahan-bahan di lingkungan sekitar kita untuk membuat hand sanitizer. Itu bisa tidak terlalu umum, tidak apa ya, jadi ada konteksnya. Kemudian tidak ada kebaruan. Nah, ini yang sering ya, yang awal ini terlalu umum, kerangka berpikir tidak logis, tidak perlu dijawab melalui penelitian, dan tidak ada kebaruan. Ini salah satunya atau yang utama disebabkan oleh kurangnya membaca. Maka kalau kita mau menulis ya memang kita harus membaca, karena sebetulnya menulis itu kan menuangkan dari hasil membaca gitu ya. Maka studi literatur sangat penting dalam penelitian. Kemudian tadi pertanyaan ilmiah yang diajukan terlalu banyak. Nah, kita perlu melakukan yang namanya systematic literatur review. Jadi bagaimana kita membaca literatur ya, referensi ilmiah secara sistematis. Misalnya kita menyusun sebuah proposal penelitian, ya tidak cukup kalau kita hanya membaca 1 atau 2 buku teks pelajaran ya, buku biologi misalnya, kemudian langsung kita gunakan sebagai dasar teori. Nah, kita perlu membaca buku teks yang lebih spesifik ya, sesuai cabang ilmu biologi misalnya, kemudian membaca jurnal-jurnal yang relevan. Ya paling enggak 10 lah untuk latihan ya, 10 sampai 15 literatur gitu ya. Sehingga apa? Pada akhirnya kita bisa menemukan state of the art. Jadi A sampai Z-nya itu kita, A to Z-nya itu kita, E to Z-nya itu kita tahu tuh ya, tentang topik yang mau kita teliti. Jadi tadi misalnya kita mau meneliti mengenai hand sanitizer alternatif tadi ya, kita kan harus tahu kan mulai dari hand sanitizer itu apa, kemudian bagaimana cara kerjanya, komposisinya bagaimana, dampaknya terhadap mikroorganisme seperti apa, dan sebagainya itu ya. Sehingga kita betul-betul tahu apa yang mau kita buat itu. Kemudian baru kita menyusun kerangka berpikir untuk nantinya kita bisa membuat
hipotesis. Yang tidak kalah penting adalah ketika nanti kita menguji hipotesis, kita menggunakan metodologi yang sesuai itu ya. Meskipun ada metodologi yang umum, tetapi untuk biologi, untuk cabang ilmu biologi tertentu ada metodologi-metodologi yang sudah dibakukan ya, berdasarkan penelitian para ahli sebelumnya. Nah, cara yang paling mudah adalah banyak membaca. Kemudian kita bisa menggunakan ini ya, tips and triknya dengan melakukan ATM bersama. Amati, tiru, modifikasi. Tapi nggak sampai situ, tambahi beri sentuhan agar menjadi asli. Sehingga dalam penelitian kita nanti ada yang namanya keaslian penelitian. Kita meneliti sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya ada, meskipun mungkin topiknya sama, atau mungkin permasalahannya hampir sama, tetapi kita memberikan sumbangsih yang berbeda. Itu namanya keaslian penelitian, dan itu penting ya, dan syaratnya adalah dengan melakukan banyak membaca, dengan melakukan studi pustaka. Nah, ketika kita menguji hipotesis, kita mengenal adanya rancangan percobaan ya. Di dalamnya ada beberapa variabel ya, kita kenal menjadi 3 nih ya, variabel bebas atau variabel independen atau variabel tidak tergayut ya. Kemudian variabel terikat atau variabel dependen atau variabel tergayut. Dan yang ketiga, variabel terkontrol, terkendali. Nah, contohnya ini, misalnya kita ingin meneliti ya bagaimana pengaruh cairan tertentu terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau misalnya. Nah, maka kita perlu menentukan variabel independennya atau variabel bebasnya adalah jenis cairannya. Misalnya disiram dengan Coca-Cola, disiram dengan jus, disiram dengan air. Kemudian variabel terikatnya apa? Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu apa? Pertumbuhan tanamannya. Parameternya apa? Banyak ya, misalnya tinggi tanaman, jumlah kuncup, ya, lebar daun, jumlah percabangan, dan sebagainya. Kemudian kontrol berarti apa? Selain diberi variasi berupa jenis cairan tadi, maka harus disamakan ya yang lain. Misalnya ukuran potnya, umur tanaman, jenis tanaman, diberi cahaya atau tidak, dan sebagainya. Sehingga terkontrol gitu ya. Yang boleh berbeda hanya variabel bebasnya. Nah, kemudian setelah membuat rancangan percobaan, kita perlu menulis cara kerjanya atau prosedur penelitian. Nah, coba perhatikan dua gambar ini ya. Validitas itu penting ya dalam sebuah penelitian. Kemudian tadi kan, kita kan perlu mengulang eksperimen untuk melihat konsistensi hasil tadi ya. Perlu melakukan replikasi tadi, maka caranya harus sama. Kalau diulang caranya berbeda, ya pasti berbeda hasilnya kan. Kemudian, eksperimen itu kalau didesain dengan baik ya, maka kan bisa direplikasi oleh peneliti selanjutnya, bisa diulang dengan baik peneliti selanjutnya. Balik ke contoh yang pengaruh soda dan jus tadi ya terhadap pertumbuhan tanaman tadi. Misalnya ini, kita punya perlakuan sebanyak ini ya, unit eksperimennya sebanyak 9 unit ini ya. Masing-masing diulang 1, 2, 3 setiap perlakuan ini ya. Airnya diulang 3 kali, jusnya diulang 3 kali, sodanya diulang 3 kali. Kemudian, setiap 2 hari ini diamati ini ya. Ini muncul data seperti ini. Nah, kalau data seperti ini langsung kita sajikan, tentu akan membuat pembaca pusing gitu ya. Kita juga sulit untuk menentukan mana yang paling bagus ya. Maka data ini perlu kita olah ya, kita analisis. Nah, kalau pertumbuhan tanaman biasanya lebih tepat kalau dibuat dalam bentuk kurva. Jadi intinya data yang masih banyak ini atau data mentah ini perlu kita olah ya. Dan tentu saja sebelum menjadi diagram atau grafik seperti ini ada tabel lanjutan ya, tabel antara ya, dari tabel data mentah ke grafik atau gambar ini. Jadi penting ya untuk melakukan analisis data ya, supaya memudahkan kita untuk tadi mencocokkan dengan hipotesisnya. Nah, oke, berikutnya setelah kita menerapkan metode ilmiah ya kita juga perlu memperhatikan keselamatan kerja ya.
ketika kita melakukan sebuah kerja ilmiah ya atau sebuah penelitian. Contohnya ini, menurut kalian para peneliti ini mengapa menggunakan hazmat itu ya? Apakah mereka sedang meneliti terkait dengan COVID-19? Kenapa pakaiannya hazmat ya, atau menggunakan semacam baju astronot ini ya? Nah, ini ternyata bukan ya, ini bukan tentang COVID-19 ya, ini merupakan contoh ya peneliti yang mengambil sampel air ya yang tercemar, sehingga mereka perlu untuk melindungi tubuhnya ya, menjaga keselamatan kerja. Nah, penelitian di lapangan maupun penelitian di laboratorium itu perlu menerapkan yang namanya prosedur keselamatan kerja atau K3 ini ya, perlu menggunakan APD, alat pelindung diri. Tadi kan ada baju hazmat, ada Google yaitu kacamata pengaman, ada masker dan sebagainya. Kemudian perlu memperhatikan juga ini ya jenis-jenis bahan-bahan yang berbahaya itu ya. Bagaimana menggunakannya itu ya, zat-zat kimia misalnya, atau bagaimana mengolah limbahnya itu ya supaya tidak mencemari lingkungan. Kemudian bagaimana prosedurnya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, apalagi ketika di lab ini ya, ini di modul ada ini ya. Ketika kita bekerja di lab ini misalnya kita melakukan uji makanan. Nah, ini kita bisa kita lihat ini ya. Ini adalah kalian diminta untuk mengidentifikasi ya mana saja perilaku yang tidak mendukung K3 ya di lab ini ya. Misalnya ini kan yang pertama ini sambil bercanda tuh ya, nggak boleh kita bekerja di lab sambil bercanda, bisa membahayakan orang lain dan diri kita. Ini juga bercanda ini, kemudian ini terlalu berdesak-desakan ya sehingga ada elemen air yang jatuh ini ya. Kemudian juga tidak boleh mencium ya atau mencicipi zat kimia itu nggak boleh ya, berbahaya. Apalagi ini sedang praktikum uji makanan malah makan gitu ya. Atau ini membawa tas yang besar ini ya sehingga tersandung dan jatuh gitu ya. Ini adalah contoh-contoh yang tampak ya kesalahan-kesalahan atau sikap-sikap yang tidak mencerminkan keselamatan kerja di laboratorium. Termasuk ini juga ya, yang ini kan juga nggak pas ini ya. Tidak boleh kita memanaskan tabung reaksi kemudian menghadap ke muka kita atau ke muka orang lain. Harus dijauhkan ini ya. Supaya tidak terjadi percikan ke wajah kita atau wajah teman kita. Termasuk ini ya tidak boleh ada yang sampai pecah ya. Kalau pecah harus segera dibersihkan dan sebagainya. Termasuk limbahnya juga harus dibuang di instalasi pengolahan limbah. Tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Nah, meskipun sudah memperhatikan metode ilmiah ya, sudah menggunakan metodologi yang tepat ya, kemudian sudah menerapkan keselamatan kerja, seringkali ya sebuah eksperimen itu gagal. Nah, jika gagal apakah penelitian kita tuh tidak bermanfaat? Bisa jadi justru bermanfaat ya. Banyak penelitian-penelitian yang tidak sesuai hipotesisnya ternyata malah menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, intinya ini kita perlu mengembangkan sikap ilmiah ini ya. Dan ini kaitannya dengan mindset ilmiah, the scientific mindset gitu ya. Ingat tadi ya, kita perlu mengembangkan curiosity, rasa ingin tahu, an open mind ya, pikiran terbuka, skeptis, humility dan growth mindset ya. Ingat di sini ya, ketika eksperimen kita atau hipotesis kita tidak terbukti ditolak ya, kita kembali saja membuat hipotesis yang baru ya. Baik, sekian pembahasan kita mengenai metode ilmiah ya. Ingat, everyone can learn biology. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.